Jadi kalian harus tahu mana setan, mana jin, dan salah satunya adalah Qorin lah. Aku pernah loh di asrama putri, maksudnya aku kan atlet ya. Iya. Emang bener sih banyak Betul, hal-hal yang betul. berbahaya juga Yang kalau kita berbahaya. nggak aware atau nggak berani gitu melawan ketidakadilan Iya, yang itu. ada gitu. Hal-hal yang menyeramkan itu bisa terjadi gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu dengan kami, pemain film Qorin. Kalau dari aku pastinya pendalaman karakter ya sebelum kita memasuki proses syuting itu ada sebulan gitu. Bedah skrip juga, bedah karakter juga itu kurang lebih 1 bulan. Terus selain kita reading kita juga ada kayak latihan fisiknya gitu karena syuting film horor kan butuh stamina banget ya syutingnya dari dijemputnya jam 6 sore sampai pagi tuh. Dan itu kan melelahkan ya, itu kan bikin ngebalikin jam tidur kita ya. Itu Kebalikan jam tidur. iya, kayak disebutnya callingan Zombie. atau callingan kalong gitu. Terus dari cateringnya juga aku minta supaya dijagain supaya makanannya sehat, kayak lebih banyak serat, terus dapat dari produksi juga vitamin, kayak gitu sih. Terus lebih ngejagain mood ya. Iya. Di sini aku dihadirkan karakter yang beda dari karakter-karakter aku sebelumnya di film horor yang lainnya. Bedanya aku dicat rambutnya warna merah gitu supaya beda gitu, dan emang anaknya karakternya di sini juga rebel dan warna merah tuh ngelambangin kalau dia emang rebel dan pemberontak gitu. Kalau saya lebih ke menyiapkan secara mental psikologi ya, karena memang horor itu identik dengan energi-energi yang di luar dari diri kita juga. Jadi lebih siapin itu dan siapin stamina juga, dan siapin juga materi-materi untuk lebih dalam masuk ke karakternya sih, seperti itu. Kalau aku di sini persiapannya juga pertama karena memang aku memerankan karakter yang sangat religius, agamis, dan juga secara intelektual dan keagamaan itu jauh banget ketimbang aku yang asli. Jadi memang aku akan di sini persiapannya memperdalam agama juga. Kita semua disediakan kayak konsultan agama. Iya. Soalnya bapaknya nggak pengen dibilang ustadz. Jadi kita bilangnya konsultan. Sama persiapannya juga mental sama fisik sih, bener kata Agni dan Pak Ridwan. Karena horor itu pasti menguras energi, dan di sini karakter kita tuh masing-masing punya sisi gelap gitu kan. Jadi persiapan mental juga sih. Nah, buat yang ini nih Nah, cuman Pak Malik yang jawabannya paling bagus. jadi ada macam-macam ya, jadi kalian harus tahu mana setan, mana jin, mana malaikat, dan salah satunya adalah Qorin. Ini Nah, termasuknya apa nih? jadi Qorin ini adalah sesuatu hal yang mengikuti kita. Itu hampir semua sepakat bahwa semua orang pasti sepakat dengan itu. Cuman bedanya adalah Qorin ini lebih mengarah kepada kejelekan. Seperti itu. Dan yang aku cari tahu dan telusurin gitu, ternyata dia ini ada ketika kita lahir sampai kita Betul. dewasa, dan bentuknya juga menyerupai seperti kita, Betul. cara berpakaian, cara bicara, tapi lebih ke sisi-sisi buruknya dan mengajak manusia untuk berbuat yang tidak baik seperti itu. Iya sama sih kayak Agni, makanya jin yang menyerupai kita, sama kayak kita persis. Tapi katanya ada yang bilang juga kalau Qorin ini tergantung bagaimana amalan kita di dunia. Katanya juga ada yang bilang kayak gitu. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Namanya juga manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Iya, tapi jangan lupa minta maaf. Setiap hari sih, kayak pasti ada nggak sih kayak Iya. sifat malas itu kan? Iya, betul. Iya, iya. Dari setan juga. Iya, dari Sesimpel sifat jelek. kayak nggak pengen, duh males banget deh ngerapiin tempat tidur. Iya. Itu kan adalah bisikan-bisikan setan ya. Mungkin ada samanya ya, lebih ke keras kepalanya deh kayaknya. Harus keras ya. Harus dielaborasi lagi nggak? Keras kepalanya tuh lebih ke kayak apa ya? Kalau misalkan aku lagi mengejar sesuatu gitu ya, itu aku bisa keras kepala banget, kayak jadi nggak inget waktu. Mantan atlet memang beda ya iya, mentalnya tuh. kompetitif segala macam tuh agak keras kepalanya di situ. Terus juga
yang harusnya waktunya istirahat tapi masih ngulik sama skrip gitu. Enggak ya, sangat Tidur mulu ya kalau enggak ya, sedikit tidur siang. ada lah keras kepalanya gitu, aku comot dari Agni gitu, keras kepalanya seperti apa itu sih. Itu tuh sebenarnya after shooting sih. Jadi memang karakter Zara ini dia punya traumatik yang triggering banget buat aku sebagai Zulfa gitu. Dan kayaknya aku setelah syuting perlu banget buat rilis supaya karakternya ini tidak mengganggu kehidupan aku yang asli gitu. Ya sesimpel kayak aku ke terapis dan juga liburan itu penting juga. Kalau nggak saya pusing. Berat banget sih Healing. Parah. Karakter Zara ini sangat jauh sama aku dan aku meng-create karakter ini. Ya di skrip juga karakterku ini punya sisi buruk dan punya traumatik yang sangat dalam dan sangat gelap gitu loh. Jadi kayaknya kalau misalkan aku nggak ada metode untuk rilis, bisa lumayan ngaruh sih buat aku, kayak nggak bisa tidur sampai hal kayak gitu, dan itu sangat mengganggu aku di kehidupan asli. Ya sebenarnya kalau sisi pendidikan dan akhlak yang berhubungan dengan religi itu sangat penting ya, karena memang kita dituntut untuk ngerti ya kan, untuk lebih berbudi, pekerti, akhlak dan seperti itu. Jadi tepat sih kalau memang untuk di asrama putri gitu, apalagi juga asrama putra juga kan ada sekarang. Jadi tapi kalau harus berhati-hatinya ketika memilih asrama-asrama yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena memang banyak juga yang kita dengar itu di situ juga ada hal-hal yang memang di luar sana sangat-sangat berbahaya gitu. Jadi khususnya orang tua dan si anak harus lebih aware, harus lebih teliti, harus lebih mencari seperti apa sih asrama-asrama putri atau asrama-asrama putra yang lebih baik sih, seperti itu. Aku pernah loh di asrama putri, maksudnya aku kan atlet ya. Iya. Jadi aku tinggalnya di asrama selama bertahun-tahun. Dan emang bener sih banyak hal-hal yang berbahaya juga kalau kita nggak aware atau kalau kita nggak berani gitu melawan ketidakadilan yang ada gitu. Ya hal-hal yang menyeramkan itu bisa terjadi gitu. Betul. Ya intinya aware, terus jangan takut untuk cerita sama pelatih gitu. Jangan diem aja. Jangan diem aja. Sesimpel jangan diem aja dan ceritalah sama yang lebih tua gitu, yang bisa lebih tahu dan menyikapi apa yang sedang terjadi di mes tersebut gitu. Pesannya apa ya yang disampaikan tuh, film ini dekat dengan kita, jadi nggak perlu jauh-jauh kita melihat film-film horor yang terlalu apa ya ke depan seperti apa. Lebih baik kita mengaca di diri kita, karena kita ini selalu bersinergi atau mungkin bisa berperang dengan korin-korin kita. Kalian harus tahu bahwa mengenali diri seperti apa lewat film ini. Persahabatannya tuh di film ini berasa banget gitu sesama perempuan, kayak woman support woman, bahkan empowerment. Itu tuh hal yang sangat di-highlight dari film ini. Kayak kita bersahabat awalnya bertiga, terus tiba-tiba datang Yolanda. Justru ternyata dia melengkapi dari persahabatan kita dan dia akhirnya menjadi sebuah apa ya? Iya, warna baru gitu. Justru dia juga menguatkan kita semua. Jadi kayak berasa banget di sini tuh pertemanan sesama perempuan yang biasa mungkin sesama perempuan tuh rival atau apa. Di sini justru kita saling menguatkan di film ini sesama perempuan. Yang bisa aku temuin di sini tuh kayak keluarga tuh bisa ditemukan loh. Bukan hanya dilahirkan, maksudnya nggak hanya sedarah gitu, tapi bisa ditemukan. Kayak di sini Yolanda tuh menemukan her choosing family gitu. Dia memilih Zahra untuk jadi keluarganya saat di mes tersebut gitu. Sangat-sangat relate ya, karena memang tadi yang seperti saya bilang bahwa ini filmnya tidak berat, tidak jauh-jauh, lebih bisa mengenali diri kita seperti apa, keluarga kita seperti apa, dan di luar sana jangan dianggap sesuatu hal yang bagus itu bagus ya. Iya. Cuman kadang-kadang kita kacamatanya terlalu tipis untuk melihat itu. Tetap lebih berhati-hati juga, karena tidak semua yang bagus itu pasti bagus dan tidak semua yang jelek itu pasti jelek juga. Seperti itu sih. Apa ya di film ini aku jadi nyadar gitu kalau emang serakah tuh nggak bagus ya. Iya. Dan di film ini tuh diajarkan gimana caranya kita bersyukur sehingga tidak jadi greedy gitu sih. Di film ini tuh kayak memotret representatif banyak perempuan di Indonesia yang mungkin susah bersuara atau apa, dan itu penting banget ternyata untuk memberikan awareness, dan salah satunya dari film ini.
awareness-nya apa? Nonton aja sendiri tanggal 1 Desember 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Sobat 21. Halo Sobat 21. Jangan lupa nonton film Korin Kayang di bioskop tanggal 1 Desember. Hanya di Cinema 21. Jangan lupa bawa sahabat Korinnya. Kayak korinnya Agni. Ada di belakang gue. Amin. Tebel. Coy. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.